サンクアニム Selamat datang di channel Sang Anime. Apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu, amin. Oke, di video kali ini Sang Anime akan membahas One Piece chapter 1060 yang pastinya yang baru saja rilis. Di chapter kali ini kita disuguhkan dengan pembicaraan antara Sabo dengan pasukan revolusi. Tidak hanya itu, kita juga diberitahu reaksi semua kru bajak laut topi jerami yang mengetahui impian Luffy sebenarnya. Dan yang lebih epik lagi adalah kita juga diperlihatkan tentang kekuatan Im Sama. Nah, sebelum kita mulai videonya, untuk kalian yang belum subscribe, silahkan diklik nih tombol subscribe-nya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lihat videonya. One Piece chapter 1060 yang berjudul Mimpi Luffy. Yang pastinya judul chapter kita kali ini langsung merujuk pada kapten kita, Monkey D. Luffy. Dan pada cover kita kali ini kita ditunjukkan foto dari kru bajak laut topi jerami. Oke, langsung saja kita mulai di scene pertama. Terlihat kapal Sanigo sedang berlayar dan terjadilah perdebatan antara kru bajak laut topi jerami. Di sana Luffy terlihat berteriak, "Ini pasti bohong. Mana mungkin Sabo membunuh ayah Vivi? Sabo bukanlah tipe orang seperti itu." Dan nampaknya Nico Robin juga setuju akan pendapat dari Luffy, dikarenakan selama ini pasukan revolusi hanya mengincar tank Ryubito, bukan para raja. Adanya deklarasi perang pada tank Ryubito dari pasukan revolusi. Salah satu petinggi, Sabo, telah membunuh Raja Arabasta Cobra. Lalu pewaris tahta Putri Vivi dinyatakan menghilang. Dan kita kembali diperlihatkan pertengkaran antara kru bajak laut topi jerami. Di sana Luffy berkata, "Ayo pergi ke Arabasta sekarang juga." Lalu Zoro menjawab, "Bukankah sudah dijelaskan bahwa Raja Cobra telah tiada? Dan kita ke sana pun mau apa?" Vivi pun juga menghilang di Mariojoa. Lalu Luffy kembali berteriak, "Kalau begitu ayo kita pergi ke Mariojoa." Lalu Zoro kembali menjawab, "Dasar bodoh, itu sama saja mendatangi kandang singa. Apa kau berniat berperang dengan markas pusat angkatan laut?" Lalu Luffy pun mengejek Zoro, "Tentu saja, apa jangan-jangan kau takut, Zoro?" Lalu kita juga diperlihatkan Sanji sedang menangis. "Bagaimana keadaan Vivi sekarang? Semoga kau baik-baik saja." Dan terlihat juga Chopper sedang menangis. "Apa ayah Vivi sungguh sudah mati? Dia adalah orang yang baik, bahkan pada bajak laut." Lalu Usopp pun menyautinya, "Ya mungkin tidak ada lagi raja yang sebaik itu." Lalu Nami juga berkata, "Aku mengkhawatirkan Vivi, bagaimana perasaannya? Ah, ini meresahkan sekali." Jinbe pun juga berkata, "Sepertinya referee kali ini berakhir dengan sangat buruk." Dan Franky juga berkata, "Bukankah saat itu Sabo juga berada di Dressrosa, Luffy?" Dan kemudian diakhiri dengan perkataan Brook, "Aku belum pernah mendengar kisah dari kerajaan Alabasta." Lalu Zoro kembali bertanya, "Luffy, apakah lupa dengan apa yang kau katakan tentang Ace? Selama tidak terlalu berbahaya, lebih baik kita membiarkan Sabo menjalani pilihan hidupnya sendiri. Dan apa kau meremehkan Vivi? Dia itu wanita yang sangat kuat. Dan bila sudah saatnya, melawan siapapun aku tidak keberatan sama sekali. Jadi sudah jangan ribut lagi." Lalu Luffy pun mengejek Zoro, "Dia memang monster Onigashima." Nami pun juga ikut mengejek Zoro, "Dasar Kaido hijau." Chopper pun juga berkata, "Dasar hijau mom." Lalu Sanji juga berkata, "Dasar Marimo sialan." Kemudian Robin pun melanjutkan perkataannya, "Begitu banyak hal yang terjadi selama kita berada di Wano Kuni. Perubahan tersebut tidak berhenti sampai di sini saja. Shichibukai pun telah bubar dan membuat para bajak laut itu sangat bebas. Dan pada akhirnya mereka membentuk Cross Guild dan kelahiran Yonko bagi The Genius Juster." Lalu Luffy menjawab, "Sepertinya kata-kata terakhirmu itu salah. Mana mungkin bagi menjadi seorang Yonko." Lalu Robin kembali melanjutkan membaca koran itu. "Dan ada berita yang menyangkut namamu, Luffy. Apa kau mau mendengarnya? Tetapi sepertinya berita ini akan membuatmu pusing, Luffy." Lalu Luffy nampak tidak peduli dan dia berkata, "Aku yakin Sabo bukan pelakunya. Sabo hanya ingin membebaskan semua orang karena pengalamannya sendiri tumbuh di lingkungan yang sangat terbatas." Dan Luffy pun mengingat masa kecilnya bersama Sabo dan Ace.
Lalu Luffy berkata, kita bertiga sudah berjanji bersama-sama, aku, Sabo, dan juga Ace, dan aku akan... Dan kita tidak diperlihatkan apa yang dikatakan oleh Luffy. Akan tetapi kita diperlihatkan ekspresi dari seluruh kru bajak laut topi jerami ketika mendengar cita-cita dari Luffy. Zoro pun nampak kaget, begitu juga dengan Jinbe, Nami, dan Robin. Dan Usopp berkata, tunggu dulu. Dan kita juga bisa melihat Chopper nampaknya sangat gembira, dan Sanji, Franky, dan Brook nampaknya mereka sedang tertawa terbahak-bahak. Lalu Usopp melanjutkan pembicaraannya. Apakah kau berpikir hal seperti itu benar-benar akan terjadi, Luffy? Dan dijawablah oleh Luffy, aku mungkin bisa melakukannya jika aku berhasil menjadi raja bajak laut. Dan Usopp kembali berkata, itu adalah hal yang tidak mungkin. Lalu Luffy berkata kembali, aku hanya bilang pada 3 orang, yaitu Shanks, Ace, dan Sabo. Lalu Robin bertanya, apa yang dikatakan mereka, Luffy? Mereka hanya tertawa terbahak-bahak. Bahkan Shanks terlihat sampai meneteskan air mata. Ya, mau bagaimana lagi, itu adalah mimpiku. Ya, kita memiliki kapten yang sangat hebat. Dan Franky berkata, kalau begitu kau harus lebih keren dari raja bajak laut. Dan kita hanya butuh 1 rod Poneglyph lagi agar bisa sampai ke Raftel. Dan Robin langsung berkata, Poneglyph yang terakhir sudah lama tidak terlihat. Kita tidak mempunyai petunjuk apapun tentang Poneglyph itu. Dan scene pun berganti. Di markas angkatan laut, Sabo, The Flame Emperor, telah melakukan kontak dengan kerajaan Kamabaka. Di mana dia sekarang? Mereka tidak menggunakan denden mushi putih. Pasti itu panggilan darurat. Cepat cari lokasinya sebelum komunikasinya terputus. Kita berhasil menemukan lokasinya, dan Shin pun berpindah ke Gorosei. Ternyata dia berada di Lulusia. Itu adalah salah satu negara dari 8 negara revolusi yang terjadi baru-baru ini. Itu adalah tempat persembunyian sempurna untuk Sabo. Dan Shin pun kembali berpindah ke kerajaan Kamabaka. Mereka berkata, Sasabo. Lalu Sabo melalui denden mushi berkata, aku benar-benar minta maaf atas apa yang telah terjadi. Mereka kembali menjawab, Sabo, kau baik-baik saja, itu pun sudah bagus. Kemudian Sabo meneruskan pembicaraannya, Dragon-san, bukan aku yang telah membunuh Raja Cobra, tetapi saat di Marejoa aku melihat sesuatu yang sulit dipercaya. Dan Shin pun kembali berganti di dunia baru kerajaan Lulusia. Di atas negeri itu nampak awan sudah mulai gelap. Sepertinya ada sesuatu yang sangat besar di atas awan tersebut. Raja kerajaan Lulusia, Raja Seki, dia berkata, kalian semua akan menyesali perbuatan kalian ini. Ketika orang-orang dari markas besar angkatan laut tiba, kalian semua akan dihukum. Dan anaknya, Putri Komen, dia juga berkata, ayah, biarkan aku membunuh mereka juga. Aku tidak akan memaafkan para pecundang ini. Dan para penduduk pun juga berkata, yang mulia Tuan Seki, tolonglah akui kesalahanmu. Kami tidak berniat untuk membunuhmu. Dan kita kembali diperlihatkan Sabo yang sedang menghubungi markas kerajaan Kamabaka. Sabo berkata, di dalam kastil Pangea, di tahta kosong, tahta yang dimana seharusnya tidak ada raja dunia, aku melihatnya. Kemudian Shin kembali berganti ke Marejoa. Para marinir berkata, bagian komunikasi cepat hentikan denden mushi itu. Dan kita bisa melihat Im Sama yang melihat ke sebuah peta. Lalu dia mencoret peta itu dengan tanda silang yang menuliskan kerajaan Lulusia. Dan tiba-tiba awan pun menjadi semakin gelap di atas kerajaan Lulusia. Dan para warga pun sepertinya melihat ada bayangan di atas awan tersebut. Dan sesuatu seperti sinar yang sangat besar menghancurkan pulau tersebut beserta kerajaan dan semua orang yang berada di dalamnya. Sejak awal kerajaan Lulusia tidak pernah ada. Dan kita bisa melihat kekuatan itu. Dan kita bisa melihat itulah kekuatan dari Im Sama, dimana hanya mencoret peta dia bisa menghancurkan suatu pulau. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah itu kekuatan dari buah iblis? Ataukah itu adalah senjata kuno Uranus? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke, kita lanjut. Shin pun berganti ke arah
kru bajak laut topi jerami. Sepertinya di sana cuaca sedang tidak baik-baik saja. Terdeteksi telah terjadi gempa laut dan cuaca menjadi sangat dingin. Lalu Nami berkata, sepertinya kini kita sudah memasuki iklim wilayah suatu pulau. Lalu Jimbe juga berkata, anginnya terlalu kencang, cepat turunkan layarnya. Nami, berapa jauh lagi pulau itu? Lalu Nami kembali berkata, mungkin kita akan menuju pulau musim dingin yang sangat parah. Kemudian Robin berkata, chopper itu sangat cocok sekali kan untukmu? Lalu Chopper berkata, aku siap menghadapi salju apapun. Dan nampaknya Luffy melihat sesuatu. Nami, apa itu? Dan terlihat itu adalah pusaran air yang sangat besar. Dan pusaran itu menonjol ke atas. Dan tidak lama setelah itu, Luffy pun berteriak, tunggu, aku melihat seseorang di dalam air itu. Dan Sanji berkata, dia benar, aku bisa mendengar ada wanita yang menangis. Jika memang benar ada orang di sana, lalu apa yang akan kita lakukan? Lalu Zoro berkata, biarkan aku memotongnya. Dan Zoro pun menggunakan teknik berpedangnya. Lalu kita bisa melihat ada seorang anak kecil yang terjatuh dari pusaran air itu. Dia adalah Jewelry Bonnie dalam wujud anak-anak. Dan kita juga dikasih tahu tentang bounty dari Jewelry Bonnie. Jewelry Bonnie dengan bounty 320 juta berry. Dan scene pun selesai. Oke, di chapter kita kali ini kita disuguhkan dengan informasi yang sangat menarik, di mana Luffy mengatakan impiannya kepada semua krunya dan kita bisa melihat kekuatan dari Im Sama. Dan di lain video kita akan bahas nih kekuatan dari Im Sama. Jadi untuk kalian yang belum subscribe, silahkan diklik dulu tombol subscribe-nya. Dan sekian dari Sang Anime, terima kasih. サンクアニム